Berikutnya adalah mahasiswa UGM. Dia fakultas apa? Perencanaan Wilayah dan Kota. Dia juga dulu dari SMA Negeri 3. Siapa di sini dari SMA Negeri 3? Oh, itu SMA bagus ya? Iya. Kok dikit yang masuk UGM? Nah, pasti kalian juga sering dengar namanya. Ia juga mendapat penghargaan dari KPK karena berani jujur itu hebat. Ialah yang mengirim surat melalui elektronik bahwa sudah terjadi kebocoran massal ujian nasional. Kita tepuk tangannya untuk teman kalian Muhammad Sakif Wismadi. Hai Sakif. Sakif, ini teman-temanmu semua wajah-wajahnya familiar nggak, Sif? Enggak. Mereka yang nggak gaul atau kamu yang nggak gaul? Saya yang nggak hafal semua. Oh, Sakif, waktu itu juga Sakif menghebohkan dunia pendidikan karena kamu mengirim surat pada Rektorat UGM ya bahwa telah terjadi contek massal. Sama pertanyaan ketika saya bertanya pada Pak Ma'ruf, kepada Ibu Syami, kenapa sih Anda bertiga ini orang kok rempong banget gitu ya, mau susah-susah cari masalah, seneng amat gitu, hidup udah susah makin dibikin susah, kan jadi dimusuhin kan, gak kesian deh hidup lo ya, hidup udah susah kenapa sih mau lebih susah lagi Sakif? Soalnya itu salah. Kalau itu salah, saya nggak mau melakukannya. Sebenarnya ada sebuah prinsip sederhana yang saya percaya. Kalau misalnya itu benar, kita lakuin. Kalau itu salah, ya udah jangan dilakuin. Cuman sesederhana itu, cuman beberapa dari kita udah lupa. Karena kamu tahu itu salah. Dan kalau salah kenapa? Dan kamu akan mengatakan itu salah apapun resikonya. Iya, apapun resikonya. Meskipun itu resikonya, saya dengar waktu kamu melaporkan itu atau memberitahu, kamu diancam, dilempar bom molotov, betul? Betul. Apa aja ancaman yang kamu terima? Ada rumahnya mau dicari, terus di vandalisme. Terus katanya mau dilempar bangkai anjing mati. Terus mau dilempar bom molotov, mau dikeroyok rame-rame, semacam hal kayak gitulah. Apalagi kamu kan kurus gini ya, kalau dikeroyok kira-kira Ya, kamu bakal menang bahaya gak? tuh. Ya, waktu itu ada kepikiran gak takut juga gitu, Kif? Enggak sih sebenarnya. Bapak saya selalu bilang kalau misalnya secara agama dan secara hukum kamu benar, kamu gak punya alasan untuk takut. Pada waktu kamu, saya tahu bahwa tadi sudah kamu bilang, ya apa yang salah ya harus dikasih tahu salah gitu. Tapi respons masyarakat, mahasiswa kan alih-alih memberikan glorifikasi atau tepuk tangan, support. Tapi kan justru caci maki. Ada momen gak di mana kamu merasa bahwa seharusnya keadaan bisa berbeda kalau kamu gak menyurati surat itu? Sebenarnya gini, supaya kita bisa merasa tertekan dengan masyarakat, dengan orang-orang sekitar kita, merasa tertekan tuh kita harus peduli dengan apa yang mereka mau bilang. Masalah saya nggak peduli orang mau bilang apa, jadi ya udah. Oh kamu nggak pedulian juga ya, orang mikir kamu aneh atau apa gitu nggak peduli juga? Oh ya. Dan kamu juga nggak tertekan diancam-ancam? Sayanya enggak, tapi yang Orang paling tua. saya khawatirkan tuh ibu saya. Bagaimanapun juga kalau ibu tuh mesti jadi sangat overprotective dan mikir macam-macam. Jadi ya saya merasa bersalahnya sama ibu saya karena saya membuat beliau jadi merasa was-was, tidak nyaman. Ya. Ya itu yang paling membuat saya merasa bersalah pada waktu itu adalah saya mengganggu ketenangan ibu saya. Oh kamu mau minta maaf sama ibumu sekarang? Oh ya, maaf ya Ma. Sakif, di era sekarang, di sosial media, digital, keluarga bahkan kalau makan udah nggak ngomong di restoran, mainnya ngecek status, Instagram.
semuanya sangat individual. Kamu tuh masih berpikir soal ini salah. Kamu merasa kamu aneh gak sih? Ngerasa sih sebenarnya. Ngerasa. Cuman maksudnya faktor orang tua itu sangat berpengaruh. Saya percaya sebuah prinsip kalau hidup itu adalah memotivasi dan termotivasi, menginspirasi dan terinspirasi. Maksudnya inspirasi dan motivasi dalam hidup saya ini sangat dekat dengan saya. Ayah saya sebagai inspirasi dan ibu saya sebagai motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik supaya bisa memuliakan beliau di masa depan. Wow. Wow, keren ya. Nah, tadi waktu kita ngobrol, Pak Ma'ruf tuh tanya ke Sakif, kenapa ambil fakultas ilmu perencanaan wilayah dan kota. Dan kamu menjawab awalnya justru karena saya sangat tidak nasionalis sebenarnya. Jadi waktu SMA dulu saya SMA, SMP, SD saya paling nggak suka yang namanya upacara. Menurut saya itu sangat buang-buang waktu karena ngapain dijemur panas-panas, pusing, ada yang pingsan, ada yang muntah. Sebenarnya worthy apa sih pahlawan-pahlawan yang kita hormati ini. Mulai dari sikap kritis itu saya mulai sering browsing tentang Soekarno, Hatta, para founding father kita. Saya menemukan fakta kalau Soekarno itu dipenjara 9 tahun karena apa yang dia bicarakan kritisi. Terus Hatta pernah bersumpah dia tidak akan menikah sampai Indonesia merdeka. Tahu itu saya jadi tahu kalau wah berarti mereka ini memang sangat worthy untuk kita hormati. Nah awal itu yang buat saya merasa saya juga harus bisa memiliki rasa nasionalisme, harus bisa membangun Indonesia secara harfiah, terlibat dalam masyarakatnya. Dan itu saya rasa akan saya dapatkan saat saya terlibat dalam perencanaan wilayah dan kota. Wah. Jadi kamu sekarang sudah senang upacara ya? Ya. Sudah? Oke. Ajak sekali-sekali Pak Ma'ruf dia upacara kalau bisa tiap hari lah pagi, siang, sore. Naik bendera, ngecek bendera, penurunan bendera, oke? Nah, ketiga tamu saya ini, sahabat Rosi, Pak Ma'ruf, Ibu Syami, Sakif, itu punya persamaan sebenarnya, yaitu berani untuk mengatakan tentang sesuatu, berani untuk jujur, karena itu terkait dengan integritas, apapun harganya, apapun resiko yang ditanggung. Pak Ma'ruf, saya mau ke Bapak lagi. Pak, sampai ada batas gak sih Pak bagaimana kita bisa memperjuangkan itu, atau apakah kita boleh juga memberikan toleransi pada integritas, pada tawaran-tawaran yang bisa menggoyahkan integritas? Ada dasar-dasar pada nilai-nilai integritas, yaitu kejujuran, soliditas, dan juga di dalamnya keberanian, komitmen. Itu. Nah kalau dasar-dasar dari integritas itu kita keluar, berarti sebenarnya kita tawar-menawar itu bukan jati diri kita. Jadi kalau hati nurani sudah mengatakan atau itulah jati diri kita, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Tetapi nilai-nilai dasar tadi itu harus bisa kita perjuangkan sampai mencapai tujuan. Itu. Nggak takut miskin? Yang bisa mengatakan kita miskin itu siapa? Kita harus punya nilai-nilai bersyukur. Orang yang miskin itu adalah orang yang tidak punya nilai syukur. Sampai kapanpun orang yang tidak punya nilai syukur pasti dia selalu mencari terus. Itulah yang menurunkan koruptor-koruptor. Bersyukur, jangan takut miskin. Yang penting jangan miskin hati. Gitu. Bu Syami, ada nggak sih, bisa nggak memberikan toleransi? Enggak, kalau seorang Syami mengajarkan tidak ada toleransi sedikit pun atau ruang. Tidak ada toleransi sedikit pun Mbak. Semahal apapun harga yang harus dibayar. Betul. Kalau Sakif, anak muda yang individual, pragmatis? Nggak ada. Bahkan kalau saya sendiri, saya sampai sekarang masih belum punya surat izin mengemudi karena saya nggak pingin nembak dalam buat SIM. Jadi saya ujian terus SIM sampai sekarang udah berapa? 8 apa 9 kali.
Karena Dia hidupnya senang ya, emang agak susah ya. iya, Nah, tapi yang penting jujur. Tepuk tangan, hebat loh. Hebat loh. Coba, saya yakin teman-teman di sini supaya nggak perlu ujian pasti nembak, betul ya? Sakif sampai berapa kali ikut ambil SIM? 8 apa 9 kali gitu. Hah? Ya udah berarti lu nggak bakat kali nyetir. Udah nggak usah nyetir. Tapi yang uji aja nggak bisa menjalankan tesnya dengan baik kok. Jadi saya semacam dipaksa untuk harus membayar, harus Oh jadi sengaja dibikin nggak lolos. saya rasa seperti itu. Oh dan kamu tetap tidak tergiur untuk bayar. Saya munafik dong nanti. Saya melawan prinsip saya sendiri berarti kalau kayak gitu. Keren banget ya Sakifnya, tepuk tangan dong. Berarti aku akan bilang ke kamu, bukan saja selamat kuliah, selamat ikut tes ngambil SIM. Selamat. Kita 2 tahun lagi ketemu kayaknya lo tetap masih aja ngapain ini ikut ambil tes SIM. Teman-teman, apa yang baru tiga sahabat Rosi di sini adalah salah satu contoh dari sebenarnya sedikit sekali orang-orang yang berani jujur mempertahankan integritas. Coba kita lihat BPS beberapa hari yang lalu mengeluarkan survei, merilis survei tentang indeks persepsi anti korupsi masyarakat Indonesia. IPAK, Indeks Persepsi Anti Korupsi Indonesia. Persepsi kita tentang korupsi atau masyarakat Indonesia tentang korupsi adalah 1, membenci, tidak suka, menolak, marah, dan lain sebagainya. Indeks perilaku anti korupsi. Coba mulai dari yang awal dulu, dari yang persepsi. Indeks perilaku anti korupsi IPAK ya, sumbernya BPS. Persepsinya kalau dia sampai ke 5 itu makin bagus. Kalau sampai ke 5 makin bagus, kalau 0 makin jelek. Indeks perilaku anti korupsi IPAK yang dirilis oleh BPS ini mengeluarkan hasil survei bahwa 3,5 persepsi di tahun 2012 dan semakin baik di 2015 tahun lalu. Itu artinya persepsi masyarakat Indonesia pada anti korupsi semakin baik, menolak, membenci, tidak senang, persepsinya makin bagus. Tetapi persepsi saja tidak cukup. Bagaimana dengan pengalaman masyarakat Indonesia terhadap tindakan atau perbuatan yang anti korupsi? Kita lihat berdasarkan pengalaman indeks perilaku anti korupsi atau IPAK ini 2012 3,58, 2013 juga demikian, 2014 turun sedikit, 2015 turun cukup banyak atau lebih rendah. Artinya apa? Artinya secara persepsi masyarakat Indonesia menolak korupsi. Tetapi secara perilaku atau pengalaman masyarakat Indonesia atau kita semua permisif terhadap tindakan korupsi. Kita nggak suka sama orang-orang yang korupsi. Tapi ketika itu terjadi pada kita, kita membiarkan. Bahkan kita ikut terlibat dalam tindakan korupsi itu sendiri. 3 sahabat Rosi hari ini menunjukkan hal yang berbeda dari itu. Tetapi Indonesia membutuhkan Ma'ruf lainnya, membutuhkan Sakif lainnya, dan membutuhkan Ibu Syami lainnya untuk menjadi orang-orang yang satu kata, perbuatan dan perkataan anti korupsi, jujur untuk integritas. Terima kasih sekali lagi para narasumber saya, coba Pak Ma'ruf, Sakif dan Ibu Syami. Pak Ma'ruf, sebelum kita say goodbye, apa yang Bapak ingin bagikan atau ingin katakan pada teman-teman mahasiswa? Sini Pak. Teman-teman mahasiswa sekaliannya, ke depan kita masih panjang, ya. Teman-teman ini baik yang di dalam ruangan ini maupun di mana saja teman-teman mahasiswa adalah calon-calon penerus, adalah generasi penerus ke depan. Jadilah manusia Indonesia yang memiliki intelektual yang bisa bersaing, bisa diterima, bisa menunjukkan sebagai orang yang betul-betul memiliki nilai intelektual yang handal. Tapi jangan lupa akan satu,
yaitu nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Percuma kita jadi orang pintar, tapi mengabaikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Ma'ruf. Bu Syami? Pesan saya, jadilah generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Jangan mengedepankan nilai, tapi tidak mengedepankan hati nurani. Nilai itu memang penting, tetapi bukan berarti segalanya. Jangan sampai mengambil jalan pintas atau dengan cara yang instan. Untuk menjadi orang sukses itu butuh proses. Iya. Jadilah generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berintegritas. Pesen tuh yang lagi pada mau nulis skripsi ya. Nilai aja nggak segalanya, lulus aja. Jadi nulis skripsi jangan copy paste aja. Google copy paste ya tuh. Yang senyumnya ketawa-ketawa tuh pasti habis copy paste deh. Nulis kok copy paste. Oke, kamu mau menasihati teman-teman kamu? Ya. Sebenarnya kita semua sama. Kita bisa memilih yang salah, bisa memilih yang benar. Cuman yang menunjukkan kualitas kepribadian kita tuh pilihan kita. Wow. Ya. Oke Sakif, terima kasih sekali lagi UGM, tepuk tangan dong buat Bapak Ma'ruf Samsudin. Sakif, Ibu Syami, terima kasih untuk kehadirannya berbagi tentang cerita. Seberapa terjal jalan yang harus kita lalui, tapi kejujuran dan integritas adalah nomor 1. Tepuk tangan untuk masyarakat mahasiswa UGM sekali lagi. Terima kasih sekali UGM, selamat malam dan sampai jumpa.